Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Beno Arif. Gimana? Anda masih menikmati hari libur, libur libur panjang ya? Ini dari hari Jumat kemarin sampai hari ini hari Ahad, jadi Jumat, Sabtu, sama Ahad. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Anda masih tetap bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga ini. Masih ada waktu yang tersisa sampai besok ya, hari Senin lagi. Anda mungkin yang di pekerjaannya pekerjaan formal itu akan kembali melakukan aktivitas. Enaknya kita ngomongin apa nih hari Ahad seperti ini? Oh iya, apakah Anda mendapatkan sebuah video? Itu videonya adalah rombongan, karena disebutnya itu adalah peserta didik sekolah staf dan pimpinan Polri yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi di Solo atau Istana Kutai Utara ini ya. Karena sekarang juga sudah ada wartawannya yang mangkal di sana, wartawan yang mangkal di Istana Kutai Utara di kawasan Sumber Kota Solo, di rumahnya Pak Jokowi yang sekarang ini jadi salah satu ladang untuk berita, ladang pemberitaan karena setiap hari selalu ada aktivitas-aktivitas semacam itu. Tapi sungguh saya terkejut ketika mendapatkan videonya. Ini videonya ya, ini mereka ini baru tiba dan kemudian disambut oleh ini pengawalnya Pak Jokowi yang berbadan besar gitu ya, yang disebut waktu itu oleh salah satu anggota tim pembela ulama dan aktivis, ya ini pengacara Kurnia Tri Rayani, itu badannya kayak Robocop, ini gede banget kok ya badannya, walaupun gede tapi ini orangnya ramah kan ya, karena seperti kemarin dikatakan Kurnia dia menawari makan serabi. Serabi Solo ini kan terkenal enak banget ya. Ini saya cek namanya, rupanya namanya adalah Kapten Infanteri Windra Sanur. Ini anggota Kopassus TNI Angkatan Darat. Dan dulu dia pernah jadi provos. Mau cocok nih kalau badannya segede ini jadi provos gitu. Tapi sekarang kelihatannya dia jadi melekat ya dengan Pak Jokowi. Karena kalau Anda lihat dengan siapa-siapa yang datang pun dia yang menerima dan menyambut gitu. Malah kemarin ketika Hercules, ini ketua Grip Jaya, ketua umum Grip Jaya, preman besar Hercules itu datang ke sana, dia juga yang menyambut itu. Bahkan media menyebutnya ada dia salam komando dengan Hercules ini. Ini jadi dia ya memang sebagai seorang mantan presiden memang tetap dapat pengawalan sama seperti semua mantan presiden-presiden lainnya. Tapi kelihatannya untuk Pak Jokowi ini karena dia masih terus aktif, bahkan terus aktif menerima tamu-tamu dan sebagainya, ini memang ada pengawalan yang cukup khusus gitu ya. Jadi Polres Solo pasti juga selalu dilibatkan dalam setiap pengamanan-pengamanan di rumah Jokowi ini. Saya seperti biasa kalau dapat video-video semacam ini atau informasi semacam itu kan ya nggak apa ya, nggak langsung mengambil kesimpulan terus kemudian apalagi kan memberikan komentar. Karena banyak sekali di antara kita kan sering sekali kalau dapat uh, info, video dan sebagainya langsung memberikan komentar, dan ternyata komentarnya itu salah. Salahnya mungkin salah waktunya dan sebagainya. Kan kalau waktunya salah itu juga bisa salah jadi informasi apalagi analisis kita. Nah, saya kemudian mendapatkan beritanya ini, saya bacakan salah satunya itu di kompas.co ya. Beritanya seperti ini. Peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah atau Serdik Sespimen, singkatannya seperti itu, Polri atau pendidikan reguler Dikrek ke-65 menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Akun Instagram @sespimen65 sempat mengunggah video saat pihaknya bertemu dengan Jokowi di Solo. Namun pada Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 16 WIB unggahan tersebut sudah tidak tersedia. Ini artinya di take down. Ya, saya kira ini kalau di take down berarti ada masalah dong ya. Ya memang karena kemudian komentarnya macam-macam ini ketika tahu bahwa loh kok ada ini peserta didik calon pimpinan Polri lagi ya. Ini ya, tapi pimpinan menengah ini berarti kalau perwira menengah itu kan mulai dari mayor sampai kombes ya. Bukan mayor nih kalau di polisi ini namanya sekarang apa ya? Kompol ya. Kompol sampai kombes itu kan perwira menengah gitu ya. Tapi biasanya kalau yang kombes itu ikutnya bukan sespimmen lagi tapi sespimti. Udah calon jenderal kalau udah kombes ya. Jadi
Ini kelihatannya yang hadir di situ adalah level kompol, komisaris polisi atau mayor sampai AKBP, sampai letnan kolonel. Ini tapi kemudian Kompas itu mendapat penjelasan dari Patun Pokjar 2, Serdik, Sespimen Dikrek ke-65. Namanya patunnya apa sih? Apa perwira penuntun ya, Pokjar kelompok belajar 2, Serdik itu peserta didik, Sespimen tadi itu saya sebutkan sekolah staf dan pimpinan menengah, Dikrek itu pendidikan reguler yang ke-65. Mudah-mudahan nggak salah ya, saya menduganya ya. Kombes Denny membenarkan pihaknya mengunjungi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Kamis tanggal 17 April 2025. Jadi peristiwanya hari Kamis ya. Kalau tanggal 17 berarti ini sehari setelah Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya kepada para wartawan dan tidak boleh dipoto, dan juga menerima atau bertemu dengan tim dari pembela ulama dan aktivis ya, yang menggeruduk begitu disebutnya ke rumahnya Pak Jokowi. Atau ya, ini 2 hari sebelum Pak Jokowi menerima kunjungan dari Hercules. Ini preman besar Tanah Abang dulu yang sekarang menjadi ketua umum GRIP Jaya, Gerakan Rakyat Indonesia, apa ya, GRIP itu Gerakan Rakyat Indonesia Daulat atau apa ya namanya ya, GRIP Jaya lah pokoknya. Tanggal 15 dia berkunjung atau sehari sebelum kedatangan TPUA. Di dalam rombongan peserta terdapat ajudan Jokowi. Ini maksudnya dulu pernah menjadi ya, ajudan Jokowi ya, Komisaris Polisi Sarif Fitriansah bersama peserta lain yang menempuh pendidikan Serdik Sespimem Dikrek 65. Kombes Denny mengatakan pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi peserta didik dengan Joko Widodo. Ini namanya saya kira juga nggak lengkap ya, disebutnya Kombes Denny saja. Orang Indonesia jarang namanya cuma satu seperti ini ya. Atau mungkin namanya betul Kombes Denny gitu aja. Tapi ini karena saya kutip dari Kompas ya. Bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Itu dalam keterangannya setelah pertemuan itu hari Sabtu dia memberikan penjelasannya. Dia berkata perkembangan ke depan berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, AI, serta robotik. Nah, ini kalau kecerdasan artifisial dan robotik saya kira nggak pas dong ya ketemunya dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi bagaimanapun bukan ahli kecerdasan artifisial atau robotik. Ini malah sekarang Pak Jokowi sering jadi korban artifisial nih, artificial intelligence, banyak sekali di TikTok video-video dari Pak Jokowi. Oke lah, tapi itu yang dijelaskan Kombes Denny. Tapi yang tadi soal nggak cocok itu tadi itu adalah catatan dari saya. Denny menambahkan arahan. Nah ini saya kutipnya begitu ya. Arahan Jokowi mengharapkan sinergitas antara Polri dan TNI ditingkatkan. Intinya beliau berpesan untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan katanya, dan bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat lanjutnya. Nah, kenapa? Karena kok disebut Polri dan TNI? Karena tadi kalau kita lihat dari foto ini kan terlihat ada anggota TNI Angkatan Laut itu yang duduk di sebelah kanan ya, barisan kanan. Tapi hanya terlihat satu orang. Tadi waktu jalan juga terlihat ya ada satu orang ya. Sebagai informasi, Sespimen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah Polri dengan pangkat AKBP dan Kompol. Ah benar ya, berarti pangkat AKBP dan Kompol, karena kalau sudah Kombes itu berarti dia Sespimti ya, untuk persiapan menjadi jenderal. Tujuannya untuk menghasilkan perwira dengan kemampuan manajerial tingkat menengah, moralitas, integritas, serta wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis. Oke, itulah penjelasannya. Tapi kenapa kemudian ini jadi heboh? Ya itu tadi, karena satu tentu berkaitan dengan timingnya, dan kedua adalah kenapa yang dipilih kunjungannya itu ke Pak Jokowi gitu. Gak ada yang salah bersilaturahmi menimba ilmu kepada mantan presiden. Itu saya kira siapapun presidennya harusnya ini ya, dalam petik harusnya mesti kita katakan seperti itu. Ya pasti dia punya pengalaman yang layak ditimba oleh para perwira ini, apalagi kan mereka ini disiapkan akan jadi pemimpin di institusi masing-masing, baik di Polri maupun di TNI Angkatan Laut. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka memilih Pak Jokowi? Apakah mereka juga sowan pada 2 presiden lainnya yang masih hidup? Kan sekarang ini selain Pak Jokowi ada 2 presiden lain yang masih hidup, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri, presiden kelima ya. Saya pada waktu itu sempat diprotes, saya menyebut ke-6, salah ya. Itu katanya Ibu Megawati itu kelima. Tapi kalau dimasukkan Safrudin Prawira Negara
sebagai presiden, karena sebenarnya dia juga presiden darurat, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dia presiden ke-6. Oke, kita sebut presiden ke-5 Pak SBY ke-6 dan kemudian Pak Jokowi ke-7. Jadi apakah mereka juga berkunjung ke sana selain ke Pak Jokowi? Ini kalau ternyata mereka hanya berkunjung ke Pak Jokowi, ya menurut saya ada yang aneh ini pilihannya ya gitu. Atau jangan-jangan mereka juga ingin sowan ke Ibu Megawati dan Pak SBY tapi tidak diberi waktu. Ada pertimbangan-pertimbangan pasti. Nanti kita bahas kenapa seperti itu. Tapi kalau kita mau ngomong soal presiden kan tadi itu ya, Ibu Megawati jelas lebih senior dibandingkan Pak Jokowi. Ini bahkan Ibu Megawati ini kan yang membesarkan Pak Jokowi sejak masih di Solo, kemudian Jakarta, dan kemudian 2 periode jadi presiden. Jadi kalau mau belajar misalnya bagaimana sih bisa membesarkan tokoh-tokoh seperti itu, sebenarnya Ibu Megawati itu lebih pas gitu. Dan juga ada pilihannya kalau mau katakanlah, oh Ibu Megawati kan nggak terlalu lama ya jadi presidennya, hanya menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hanya setengah periode. Nah kalau mau sama-sama 2 periode, sebenarnya Pak SBY juga sama seperti Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode. Malah Pak SBY ini adalah era pertama dalam demokrasi dan kemudian dia bisa menjadi 2 periode. Karena sebelumnya kan pemilihannya ketika eranya Gus Dur, eranya Ibu Megawati itu masih melalui MPR. Kalau melalui pemilihan presiden langsung kan Pak SBY. Jadi banyak loh hal yang perlu bisa dipelajari dari Pak SBY itu. Nah, mari kita bahas, kita bandingkanlah ya kalau kelebihan dan kekurangan dari presiden-presiden ini dan mengapa misalnya kok yang dipilih hanya Pak Jokowi. Ini kan akan makin menegaskan bahwa polisi itu selama ini memang lebih dekat dengan Pak Jokowi gitu karena dia diberi keistimewaan selama pemerintahnya Pak Jokowi. Itu bisa muncul praduga-praduga semacam itu ya. Namanya praduga bisa aja benar, bisa aja salah gitu ya. Tetapi kalau misalnya mereka itu memilih berkunjung kepada Ibu Megawati ini perlu kita catat selain dia pernah menjadi presiden, beliau itu juga anaknya seorang presiden, Bung Karno, dan proklamator lagi ya. Jadi sejak kecil Ibu Megawati itu sudah berada di lingkungan istana dan yang menarik kan pada waktu itu eranya era perjuangan ya, pernah di Jakarta dan di Jogja gitu ya. Dan jelas Ibu Megawati belajar banyak dari bapaknya. Jadi kalau mau tanya nilai-nilai kejuangan dari Bung Karno, Ibu Megawati pasti jadi rujukan yang sangat tepat gitu ya. Itu dari sisi anaknya Bung Karno. Dari sisi sebagai presiden sendiri, ya Ibu Megawati jelas salah satu presiden yang dinilai walaupun singkat cukup berhasil. Jadi kalau ketemu Ibu Megawati ini paket lengkap, bisa dapat 2 presiden. Soal Bung Karno, Ibu Megawati pasti fasih dan khatam menjelaskannya. Dan soal Ibu Megawati sendiri, di luar itu Ibu Megawati ini kan juga ketua umum partai yang sukses. 3 kali loh pemilu legislatif menangkan pemilu. Bahkan yang terakhir walaupun diganggu oleh Pak Jokowi, mau digembesi oleh Pak Jokowi, tapi ternyata masih tetap menjadi partai pemenang pemilu legislatif ya. Nah, sebagai presiden, kalau kita ngomong, oke lah jangan ngomongin partai. Sebagai presiden, Ibu Megawati ini apa yang harus kita catat ya? Dia menurut saya satu kukuh pada pendirian, bahkan tidak tunduk pada tekanan negara asing. Kita ingat dulu ya ketika Amerika mendesak pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang dituduh terlibat dalam kasus terorisme, itu kan Ibu Megawati dengan kukuh menolaknya. Benar-benar pride-nya kuat sekali, dignity-nya sebagai kepala negara sebuah bangsa itu kuat sekali, berani nolak Amerika. Nah, bukan hanya dengan negara asing, tetapi terhadap Indonesia dan kadernya sendiri, yakni Pak Jokowi yang juga notabene adalah presiden, itu Ibu Megawati menolak Pak Jokowi yang ingin maju kembali sebagai presiden untuk periode yang ketiga. Padahal kan ya kalau Pak Jokowi ini pada waktu itu disupport oleh Ibu Megawati untuk menjadi presiden yang ketiga kalinya, 3 periode, itu kan PDIP kan sebenarnya diuntungkan ya. Kenapa? Karena kan Ibu Megawati itu sebenarnya pada menjelang pemilu dan pilpres tahun 2024 itu ada mematok atau namanya hat-trick. Ini mengacu pada sepak bola, menang 3 atau juara 3 kali berturut-turut lah begitu ya. Dan pada waktu itu patokannya yang dipatok adalah hat-trick, 3 hat-trick pemilu legislatif dan pilpres gitu ya. Dan kalau Pak Jokowi yang maju lagi berarti kan diuntungkan.
Tapi karena itu melanggar konstitusi, Ibu Megawati itu menolaknya dengan tegas. Dengan risiko ya kemudian partainya diobrak-abrik oleh Malin Kundang 4.0 ya, Jokowi Dodo yang marah karena ini Jokowi marahnya kan bukan hanya 3 periodenya ditolak, tapi kemudian juga dia minta agar diperpanjang lah 2 atau 3 tahun untuk membayar katanya masa pemerintahan yang tidak efektif karena terkena COVID pada tahun 2000 sampai 2022. Ibu Megawati juga menolak. Tadi itu partainya diobrak-abrik, kemudian suara ini pemilu legislatifnya turun sampai 18 kursi, dari 128 sekarang tinggal 110, ini berarti 1 dapil hilang, kemudian juga calon presidennya dikalahkan, pasangan dengan Mahfud, dan kemudian Jawa Tengah, kandang banteng itu diobrak-abrik, dan pada pemilu kepala daerah tahun 2024 kan juga kandidat yang diusung yakni Andika Perkasa itu yang dipasangkan dengan mantan wali kota Semarang, Hendy, itu dikalahkan oleh calon yang diusung oleh Pak Jokowi, yakni ini mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Ini mahal sekali ya harga yang harus dibayar Ibu Megawati karena menolak keinginan dari Jokowi yang mengobrak-abrik konstitusi. Demi menjaga konstitusi, Ibu Megawati bersedia menanggung semua risiko itu. Jadi ya wajar kalau Ibu Megawati ini disoani oleh para perwira ini tadi, para perwira TNI dan Polri, para perwira Polri dan TNI tepatnya begitu ya. Karena nilai-nilai kepemimpinannya luar biasa, dan untuk terutama kalau ngomongin TNI ya, kita soal konstitusi itu betul-betul kan dijunjung tinggi oleh TNI, dan mereka bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menjunjung tinggi konstitusi. Dan Ibu Megawati melakukan itu meskipun bukan nyawa, tapi risikonya sangat berat. Jadi sekali lagi menurut saya Ibu Megawati lebih pantas dikunjungi ketimbang Pak Joko Widodo. Bagaimana dengan Pak SBY? SBY itu mantan Presiden RI dari lingkungan TNI, ya. Para anggota Polri dan ada yang tadi saya sebut ada anggota TNI AL, itu bisa belajar banyak lah dari Pak SBY. Kan di masa lalu TNI dan Polri itu jadi satu, namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi angkatan keempat ya Polri-nya. Tapi kan kemudian itu dipisahkan pada era reformasi, dan ketua tim reformasi TNI itu adalah Pak SBY. Jadi banyak sekali mereka bisa belajar dari Pak SBY itu. Ya, mereka bisa belajar apa ide dasarnya Polri dipisahkan dari TNI. Ini kan Polri ini sebenarnya civilian, di seluruh dunia adalah civilian, tapi dia bersenjata. Karena itu dipisahkan dengan TNI. Nah, sekarang kalau kemudian banyak kritik bahwa TNI itu, mohon maaf, kalau sekarang banyak kritik Polri kekuasaannya mau diperbesar, sekarang aja udah sangat besar, masuk ke wilayah-wilayah yang harusnya di luar Kamtipmas, itu kan kalau mereka bertemu dengan Pak SBY pasti mereka akan dapat masukan. Ini kan sekali lagi mereka ini adalah calon pemimpin masa depan Polri. Jadi dipastikan ilmu yang mereka akan peroleh kalau bertemu dengan Pak SBY itu luar biasa ya. Mereka akan tahu apa ide dasarnya Polri dipisahkan dari ABRI. Selama 2 periode menjadi pemimpin, menjadi presiden, Indonesia itu juga tentram loh, ya. Di eranya Pak SBY, memang ada kritik-kritik katanya Pak SBY negara autopilot dan sebagainya. Autopilot ya, ini saya kira istilah yang salah, karena autopilot itu kalau dalam mode penerbangan itu justru malah situasi yang paling aman gitu ya. Tapi jelas di eranya Pak SBY itu nggak ada pembelahan. Anteng kita ya, nggak pernah ribut soal ada cebong, kadrun, kampret dan sebagainya, nggak ada gitu. Juga nggak ada basar-basaran eranya Pak SBY itu ya. SBY juga presiden yang sangat menjaga etika. Dia tidak memaksakan anaknya cepat naik pangkat gitu. Pada waktu itu AHY kan masih jadi perwira pertama, terus kemudian menuju perwira menengah. Sebenarnya dia kalau mau campur tangan juga dia bisa gitu. Model kayak Teddy lah yang pangkatnya dinaikkan dengan cepat itu. Saya kira kalau Pak SBY mau bisa ya. Mayor Teddy maksud saya ya. Atau masuk politiknya lompat pagar. Enggak juga, karena AHY itu, Agus Harimurti Yudhoyono, baru masuk ke politik pada Pilkada Jakarta tahun 2017. Setelah Pak SBY sudah nggak jadi presiden, ya resikonya kalah lawan Anies pada waktu itu. Ya nggak apa-apa, itu pembelajaran, jadi bekal politik yang luar biasa. Jadi dia harus jatuh bangun dulu AHY, baru dia bisa jadi
pemimpin yang matang, bukan pemimpin karbitan. Kalau dia langsung dikarbit oleh Pak SBY, saya kira AHY nggak akan jadi seperti sekarang gitu. Soal KKN misalnya, itu soal dengan besan atau dengan adik ipar dan sebagainya, nggak ada itu Pak SBY seperti itu. Memang adik iparnya pernah ada yang jadi kepala staf TNI Angkatan Darat, tapi Jenderal Pramono Edi ini kan orang semua tahu seperti apa kredibilitasnya. Jadi memang dia layak untuk menempati posisi sebagai kepala staf TNI Angkatan Darat itu. Dan yang penting kita catat itu dalam kasus misalnya dua besan, ini yang menarik ini. Ini dalam dua kali kasus besan dengan kasus yang berbeda menunjukkan bahwa Pak SBY tidak menggunakan kekuasaannya untuk cawe-cawe. Besan pertama itu Aulia Pohan, ini mertua dari AHY. Itu masuk penjara loh tahun 2009 karena ini beliau ini deputi gubernur ya pada waktu itu, ada kasus penyalahgunaan anggaran dari Bank Indonesia. Dan itu ternyata kemudian tetap ditangkap oleh KPK dan kemudian masuk ke pengadilan. Itu terjadi pada tahun 2009, berarti itu era di akhir masa jabatannya Pak SBY ya. Nggak campur tangan Pak SBY. Saya pernah mendapat pengakuan dari Antasari Azhar, katanya dia berapa kali bertemu dengan Pak SBY dan menanyakan bagaimana ini sikapnya Pak SBY, tetap menyatakan itu silakan diproses secara hukum. Dan benar diproses secara hukum, dan saya tahu pasti itu ada konflik ya di dalam keluarga. Tapi Pak SBY kelihatannya dia lebih mementingkan harmoni sebagai sebuah bangsa ketimbang harmoni dalam keluarga. Risikonya seperti itu. Pada Pilpres 2014, nah ini menarik, ada besan yang lain, Hatta Rajasa. Ini kan mertua dari Edi Baskoro yang maju bersama dengan Pak Prabowo, dan itu berhadapan dengan Pak Jokowi dengan JK. Nah, sebagai incumbent, sebenarnya Pak SBY kalau mau mengerahkan kekuasaannya seperti Jokowi sekarang ini, mengerahkan bansos gitu ya, mengerahkan aparat penegak hukum, bisa, sangat bisa. Tapi kan Pak SBY nggak melakukan itu, makanya kemudian Pak Jokowi dan JK yang menang. Tapi kalau Pak SBY campur tangan sebagai incumbent, cawe-cawe seperti yang dilakukan oleh Jokowi, saya kira jalannya sejarah Indonesia itu akan beda sekarang ya. Jokowi tidak akan pernah jadi presiden. Tapi di luar itu, di luar sikap Pak SBY soal jadi presiden atau tidak, itu kan juga takdir ya, takdir dari Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Apalagi prestasinya. Nah, saya ingin meng-highlight itu soal penyelesaian konflik. Kalau Pak di eranya Pak Jokowi kan banyak sekali konflik, tapi kalau Pak SBY malah banyak penyelesaian konflik, terutama konflik-konflik di daerah, ada separatisme dan juga ada konflik horizontal itu antara masyarakat, misalnya di Ambon, Poso. Dan saya kira yang paling monumental itu adalah di Aceh ya, dengan gerakan Aceh Merdeka. Ini kemudian dipicu karena tsunami tahun 2004. Melalui perjanjian Helsinki akhirnya perang antara pasukan Aceh Merdeka dengan TNI yang sudah puluhan tahun itu bisa diselesaikan. Dan insya Allah ini ya, mudah-mudahan bangsa Aceh, saudara-saudara kita di Aceh itu masih terus mendapat kedamaian. Dan kalau dalam penilaian saya pribadi, sebenarnya orang seperti Pak SBY dan tentu Pak JK sebagai operatornya itu di lapangan, yang langsung turun ke lapangan, ini sangat layak mendapat hadiah Nobel. Ini luar biasa kok. Coba bandingkan dengan konflik-konflik di tempat lain yang nggak semasif seperti yang antara Aceh dengan TNI, Aceh Merdeka dengan TNI. Mereka dapat Nobel. Nggak usah jauh-jauh deh. Tetangga kita Timur-Timur itu kan Osku Belo dan Ramos Horta itu dapat Nobel perdamaian. Ya kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh SBY dan Yusuf Kala, nggak ada apa-apanya itu apa yang dilakukan oleh mereka ini. Apalagi ya Ramos Horta ya. Ya tapi itulah realitasnya bias negara-negara Barat dalam soal Nobel perdamaian itu. Itu kan memang proyek politik ya. Sekarang ini SBY masih sering diundang di forum-forum internasional. Dia tampil bicara di forum internasional biasanya soal perdamaian, soal lingkungan dan sebagainya. Dan yang saya kira kita mesti sangat hormati dan bisa teladani itu adalah SBY itu sangat menjaga etika. Jadi dia kemarin ketika diundang di Universitas Paramadina ditanya masalah dalam negeri, dia menyatakan dia nggak mau bicara sebagai mantan presiden. Kata dia itu dia nggak mau mengomentari masalah-masalah dalam negeri sebagai bagian dari etika bernegara, kata Pak SBY. Dan belum lama ini justru Pak SBY itu bicara ketika acaranya The Yudhoyono Institute gitu ya. Dia menyatakan sebagai mantan presiden, kata dia lebih memilih untuk banyak diam gitu karena itu bagian dari etika. Dia nggak layak, nggak pada tempatnya mengomentari persoalan-persoalan politik
Karena bagaimanapun dia seorang mantan presiden. Pokoknya kalau jangan bicara dari beberapa kekurangannya yang saya kira mungkin nggak terlampau besar gitu, atau mungkin cukup besar tapi ya tidak terlalu fundamental. Ya dua mantan presiden tadi, Ibu Megawati dan Pak SBY itu sangat layak jadi tempat para perwira ini, perwira menengah ini untuk belajar menjadi pemimpin. Kalau dalam bahasa Jawa orang nyebutnya ngangsu kawruh, belajar dari para tokoh-tokoh ini, para begawan-begawan negara kita itu ya. Dan ini jelas akan jadi modal yang sangat bermakna, bermanfaat buat mereka nantinya kalau menjadi pemimpin Polri maupun TNI di masa depan. Kenapa kemudian ini jadi rame ketika para siswa Sespimen Polri itu sowan ke Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi juga uh, mantan presiden. Saya kira ini satu tentu saja timingnya. Yang itu yang pertama. Yang kedua ya lebih pada figur Pak Jokowi sendiri, bagaimana track recordnya ketika dia menjadi presiden, bahkan setelah dia tidak jadi presiden. Timingnya sangat jelas. Sekarang ini publik sedang heboh mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Oke, lepas dari siapa yang benar, siapa yang salah, ini kan selama masih belum ada kepastian, ya nggak pas ya. Kalau ini kan, ini soal etika ya, sebenarnya soal ijazah ini juga ya. Kalau misalnya katakanlah Pak Jokowi itu ternyata tidak lulus dan memalsukan ijazahnya, gitu, itu kan sebenarnya ya nggak pantas orang seperti ini diteladani. Tapi kalau kemudian ternyata Pak Jokowi benar, kan ini belum dibuktikan di pengadilan. Pak Jokowi hanya menunjukkan itu kepada para wartawan, ya saat itu. Dan yang lebih lagi ternyata kemudian Pak Jokowi itu juga menerima kunjungan seorang tokoh preman seperti Hercules, ya sebenarnya nggak tepat gini karena itu kunjungan itu dilakukan sehari menjelang para aktivis yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis itu menggeruduk mendatangi rumahnya Pak Jokowi untuk mempertanyakan ijazahnya, dan itu bisa dianggap sebagai intimidasi dong ya terhadap para aktivis ini. Dan jelas kemudian kalau yang lain catatan-catatan kita tadi saya sudah bahas, Pak Jokowi mau nabrak konstitusi dengan 3 periode dan kemudian nambah jabatan 2 sampai 3 tahun lagi, dan kemudian setelah gagal 3 periode dia memaksakan itu dengan menabrak konstitusi, anaknya yang belum cukup umur, yakni Gibran Rakabuming, dipaksakan menjadi calon presiden dengan konsekuensi adik iparnya yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dipecat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang ini soal ini kan, soal Gibran ini yang baru saja dipersoalkan oleh ratusan jenderal dari TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara, dan juga para perwira menengah gitu, termasuk yang menandatangani adalah atau menyetujui adalah mantan Wakil Presiden Tri Sutesno, kan mendesak agar Gibran dicopot. Jadi kalau dalam situasi semacam ini gitu, terus mereka datang bertemu dengan Pak Jokowi, kan ini nggak pantas banget gitu ya. Berikutnya Pak Jokowi ini juga sampai sekarang masih terus cawe-cawe. Dia terus menerima para menteri-menteri kabinetnya Pak Prabowo. Ini sebenarnya dua-duanya nggak tahu diri ya. Para menterinya juga nggak tahu diri, Pak Jokowi juga nggak tahu diri. Saya mohon maaf kalau diksi nggak tahu diri ini terlalu kasar gitu ya. Tapi kan masa iya sih nggak jaga perasaannya Pak Prabowo. Kan mereka ini pembantunya Pak Prabowo. Kalau mau minta arahan ya bukannya ke Pak Jokowi dong, Pak Prabowo. Apalagi itu sebagian menteri datang ketika Pak Prabowo itu sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan yang kemudian yang menjadi acting presidennya itu adalah anaknya Pak Jokowi. Dalam situasi semacam ini, kalau di negara-negara yang nggak stabil, sebenarnya situasi yang sangat rawan ya ketika ada seorang kepala negara pergi ke luar negeri, dan kemudian kalau angkatan bersenjatanya terutama misalnya masih di bawah pengaruh dari presiden sebelumnya, itu sangat rawan. Tapi kan di Indonesia nggak kenal semacam itu ya, nggak ada tradisi kudeta dari TNI kita. Untungnya seperti itu ya. Kalau toh misalnya mereka itu yang minta sowan, ya harusnya ditolak lah. Seperti yang dilakukan oleh Pak SBY misalnya, yang dia menyatakan nggak, apalagi kalau ngomong soal memberi pengarahan kepada para menteri-menterinya. Kan seperti itu yang dikatakan oleh setidaknya 2 orang menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perikanan dan Kelautan, Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Jadi ya apa ya kalau orang kemudian bilang ini
seperti matahari kembar, nggak salah gitu. Belum lagi soal ijazah palsu tadi yang saya sebut. Satu lagi yang perlu kita catat itu tokoh paling korup peringkat 3 dunia. Ini kan Pak, itu predikat Pak Jokowi yang dinobatkan oleh organisasi di dunia nih, Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Ini atau bahasa Indonesia Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir. Ini jaringan jurnalis investigasi global dan stafnya itu ada di 6 benua di dunia. Jadi seluruh dunia ada. Joko Widodo itu berada di urutan ketiga nominasi tokoh terkorup 2024 versi OCCRP setelah Presiden Suriah yang sudah digulingkan, Bashar al-Assad, dan kemudian Presiden Kenya William Ruto. Nah, 3 tokoh lain yang masuk dalam daftar pemimpin itu adalah Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh yang juga digulingkan, Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India Gautam Adani. Jadi ini kan dari kriteria tadi memang jelas setidaknya tidak memenuhi dua poin. Satu, timingnya nggak pas, orang sedang mempersoalkan ijazah Jokowi. Kedua, track recordnya Jokowi memang sangat buruk. Belum lagi kalau ngomong soal pembelahan, ya kan Jokowi juga banyak memecah belah partai-partai politik ya. Kalau Ibu Mega dan Pak SBY malah membangun partai politik. Ibu Mega sekarang masih menjadi ketua umum PDIP. Sementara Pak SBY itu membangun Demokrat dan sekarang dipimpin oleh putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Pak SBY hanya menjadi ketua majelis tinggi saja dan katanya itu dia juga jarang cawe-cawe pada waktu ulang tahunnya Partai Demokrat. Kalau tidak salah Pak SBY menyatakan dia sengaja menghindari datang ke kantor Demokrat karena supaya jangan terkesan ada campur tangan. Jadi menurut saya wajar kalau kemudian para netizen banyak mempersoalkan ini kunjungan atau sowan dan kemudian Pak Jokowi memberi arahan kepada para peserta pendidikan sekolah pimpinan menengah ini para calon petinggi dari Polri dan ada menyelip satu orang TNI dari Angkatan Laut. Ini ya kita bisa jadi paham. Karena itu menurut saya ya Pak Kapolri harus menegur ya kalau Pak Kapolri memang nggak menyetujui langkah-langkah dari Pak anak buahnya ini. Siapa yang harus tegur nih? Kepala Sespimnya dong ya. Berarti ini nggak sensitif, nggak peka dengan opini publik. Padahal ini kan sekarang ini opini publik itu sangat penting. Ini berkaitan dengan citra dari kelembagaan dan institusi dari Polri. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.